Baldi Putra, sayang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka siapa sosok sebenarnya Sabdo Palon Noyo Genggong. Sabdo Palon dan Noyo Genggong, dua sosok ini dianggap sebagai pendita dan penasehat Brawijaya V, penguasa terakhir Majapahit. Sebagian lagi berpendapat dua orang tersebut merupakan cerita fiksi penuh hikmah pengajaran yang dikarang oleh RNG Ranggawarsita yang menyamarkan namanya menjadi Ki Kalambedi. Serat Darmo Gundul menyebut nama Sabdo Palon yang berarti sabda, artinya kata-kata, sedangkan palon adalah kayu pengancing kandang. Kemudian naya artinya pandangan. Terakhir genggong artinya langgeng tidak berubah. Sabdo secara umum diartikan perkataan suci yang hanya dapat disampaikan oleh Nabi, Rasul, atau Tuhan. Jika diartikan, Sabdo Palon Noyo Genggong bukanlah perwujudan nama melainkan perkataan suci yang digunakan sebagai kancing atau pengunci, atau pandangan pemikiran yang bersifat kekal, atau pandangan hidup. Jika dikerucutkan lagi, yang disebut Sabdo Palon Noyo Genggong adalah ajaran wahyu atau agama. Sabdo Palon berkata bahwa dirinya akan memisahkan diri dengan Brawijaya V yang saat itu telah menginjak masa renta dan baru memeluk agama Islam atas arahan Sunan Kalijogo. Ketika ditanya perginya akan kemana, ia menjawab tidak pergi, tetapi tidak berada di situ, hanya menepati yang namanya Semar, artinya meliputi sekalian wujud Anglela Kalingan Padang. Yang dimaksud meliputi kalingan wujud adalah kata-kata makrifat tentang sifat ketuhanan. Ini adalah kata kiasan menggambarkan sifat dan bukan perwujudan Sabdo Palon. Kedatangan Sabdo Palon Noyo Genggong disebut sebagai masa kehancuran Pulau Jawa. Kadang disebut dengan Sabdo Palon Nagih Janji. Serat Darmo Gundul menyebut sangat-sangat ting sengsoro kang tumawu tanah Jawi sinengkalan taunira lawang septo ngasti aji. Upami nabrang kali praptang tengah-tengahipun kalini banjir bandang cerune nyelapake jalmi kata sirna menungso kato praloyo. Artinya sangat-sangatlah sengsara yang timbul di tanah Jawa ini, ditandai pada tahun 9781. Seumpama menyeberangi sungai, sampai di tengah-tengahnya sungainya banjir bandang, dalamnya menenggelamkan manusia, banyak manusia mati, banyak bencana yang terjadi. Serat Darmo Gundul sendiri banyak perkataan tendensius a priori akan sebuah ajaran tertentu dan mendiskreditkan ajaran lainnya. Serat ini dinilai banyak gubahan yang diperuntukkan kepentingan politik pada zamannya. Kemudian Sabdo Palon berkata dalam Serat Darmo Gundul, "Hamba ini Ratu Danghyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba, mulai dari leluhur Paduka dahulu, Sang Wika, Manu Manasya, Sakutrem, dan Bambang Sakri, turun-temurun sampai sekarang,
hamba mengasuh keturunan raja-raja Jawa. Sampai sekarang ini usia hamba sudah 2000 lebih 3 tahun dan mengasuh raja-raja Jawa. Tidak ada yang berubah agamanya. Sabdo Palon mengklaim berusia 2003 tahun dan mengaku menjadi Dang Hyang atau Danang Kerajaan Majapahit dan tidak berubah agamanya di era sebelumnya. Sedangkan pada masa Sakutrem hanya ada dan ditemukan pada kisah pewayangan. Serat Darmo Gundul seolah mengetahui kejadian pada era Majapahit, bahkan era sebelumnya. Padahal Serat Darmo Gundul baru ditulis pada 16 Desember 1900 Masehi. Sebagian ahli berpendapat Serat Darmo Gundul asli milik Ronggowarsito telah dikubah oleh penguasa Belanda. Hasil tulisan dua orang akademisi orientasi Belanda yaitu G.W.J. Drewes dan Philip van Arkeren. Hal ini dapat dilihat dari isi Serat Darmo Gundul. Salah satunya ditemukan kalimat sebagai berikut. Lamun seneng bukti, wohwit kajeng kawruh, anyebuta asmane jeng Nabi Isa kang kinoat, miturutna Gusti agamane. Artinya, jika suka dengan bakti, buah pohon kayu pengetahuan, maka sebutlah nama beliau Nabi Isa yang termuat, turutilah agamanya. Agama Nabi Isa adalah agama samawi, seperti halnya yang tertulis dalam kitab Al-Quran. Perlu diketahui bahwa cerita Sabdo Palon dalam serat Dharma Gandul tersebut telah mengambil ide cerita sepenuhnya dari serat Badab Kadira yang ditulis pada 1832 Masehi. Namun dengan demikian, terkait dengan kutukan, bernuansa ramalan dari Sabdo Palon bahwa agama Kawruh akan mengadakan ajaran Islam yang merupakan inisiatif dan tambahan dari penulis Dharma Gandul tersebut. Terdapat kontradiktif kata bahwa Sabdo Palon akan datang kembali membawa agama lama, yakni agama Budi. Kelak, setelah 500 tahun saya akan mengadi agama Budi lagi. Saya sebar seluruh ke tanah Jawa. Masa Majapahit sendiri ditafsirkan berakhir pada tahun 1521 sampai 1522. Pengubah Serat Darmo Gundul diduga lebih dari satu orang dengan berbagai macam versi dan kembangan. Salah satunya penganut ajaran Dharma Yatra, ajaran yang diajarkan oleh Dang Hyang Nirata, seorang pendeta Buddha yang kemudian beralih menjadi pendeta Shiva. Ia juga diberi nama Mpu Dwijandra dan dijuluki Pandada Sakti Wawu Rawuh. Beliau juga dikenal sebagai seorang sastrawan.